Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat kesempatan bisa bertemu dengan Ramadan, sehingga Ramadan ini memberikan kita kesempatan dalam hal meraih kemenangan. Dan salah satu kemenangan adalah ketika kita dapat bertemu dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya. Kita sebagai ummatan wasatan, ya, sebagai pengikut yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kajian berkaitan tentang meraih Lailatul Qadar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang gambaran umum tentang Lailatul Qadar. Maka secara khusus kita akan melihat ada dua hal, yaitu apa itu Lailatul Qadar dan apa keutamaan dari Lailatul Qadar. Ya, dari segi bahasa itu Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yaitu lail yang artinya malam dan qadar yang punya banyak arti. Namun demikian, banyak orang keseleo dengan menyebutnya menjadi malam Lailatul Qadar, padahal seharusnya tidak perlu lagi disebutkan kata malam, karena salah satunya perlu dibuang. Bisa kita sebut malam Qadar atau Lailatul Qadar saja. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam secara ketentuan syariat adalah rentang waktu yang ditandai mulai dari terbenamnya matahari di ufuk barat hingga terbitnya fajar. Jadi bukan terbitnya matahari. Malam dimulai dari terbenamnya matahari sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Tsumma atimmus siyam ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Para ulama sepakat bahwa meski ayat ini menyebutkan puasa itu sampai malam, tetapi bukan berarti sampai tengah malam. Ya, maksudnya adalah sampai bertemunya malam, yaitu ketika matahari terbenam. Dan malam diakhiri dengan terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu subuh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Salamun hiya hatta matla'il fajar." Malam itu penuh dengan kesejahteraan. Nah, apa sebenarnya makna dari qadar? Jadi istilah qadar itu punya banyak sekali makna dan muncul berkali-kali dalam Al-Quran dengan makna yang berbeda-beda. Misalnya qadar itu diartikan kemuliaan. Nah, penggunaan kata al-qadar yang merujuk pada makna kemuliaan dapat dijumpai pada ayat. Misalnya, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Qadar dipahami oleh sebagian ulama sebagai malam mulia, tiada bandingnya. Malam itu mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran. Qadar juga itu bisa berarti ukuran. Nah, di dalam ayat yang lain muncul kata qadar dengan makna ukuran. "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansyarna bihi baldatan maita."
kadzalika tukhrajun. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar ukuran, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Nah, makna qadar juga bisa berarti menyempitkan rezeki. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penggunaan istilah al-qadar dengan makna sempit bisa ditemukan dalam ungkapan Al-Qur'an, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki yang dikehendaki dan mempersempit. Dalam ayat lain juga disebutkan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Para ulama yang memahami salah satu maknanya adalah kesempitan, karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi sehingga bumi menjadi sempit. Juga antara lain karena sempitnya kemungkinan untuk bisa menetapkan kapan jatuhnya malam itu. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terkesan memang merahasiakannya. Qadar juga bisa bermakna waktu yang ditentukan. Falabithta thinina fi ahli Madyam thumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Selain makna yang lain, ternyata qadar itu juga bermakna kemampuan. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah, pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya. Mana qadar juga berarti menguasai. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna yang lain dari qadar adalah penetapan. Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni menyebutkan bahwa malam itu disebut malam qadar dengan makna malam penetapan. Karena malam itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu untuk tahun itu, baik hal-hal yang terkait dengan kebaikan atau keburukan, termasuk juga urusan pengaturan rezeki dan keberkahan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memahami makna dari qadar, tentu kita ingin melihat apa sih keutamaan dari Lailatul Qadar. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak keutamaan yang bisa disematkan kepada malam qadar, yaitu keutamaannya malam turunnya Al-Qur'an. Jadi sudah menjadi ijma' di tengah ulama bahwa malam qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Dalil tentang hal tersebut sebagaimana firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Itu yang pertama, bahwa keutamaan Lailatul Qadar atau malam qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia yang merupakan mukjizat utama Rasulullah SAW. Kitab suci yang abadi dan keabadiannya itu dijamin Allah Subhanahu wa taala sampai nanti terjadi hari kiamat. Meski sudah lama diketahui bahwa Muhammad SAW bakal menjadi nabi melalui berbagai ciri yang ada pada tubuh beliau serta melalui informasi dari berbagai kitab suci yang pernah turun. Namun sebelum turunnya Al-Quran,
beliau Muhammad SAW tetap belum sah menjadi nabi. Baru setelah Al-Quran ini turun, beliau kemudian secara resmi memiliki jabatan sebagai pembawa risalah dari langit, sebagai seorang rasul dan seorang nabi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun para ulama berbeda pendapat tentang maksud bahwa malam Qadar itu adalah malam diturunnya Al-Quran Karim. Apakah seluruh ayat Al-Quran turun di satu malam itu saja, ataukah yang dimaksud malam pertama kali turun Al-Quran? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah peristiwa turunnya seluruh Al-Quran dalam satu kali turun, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia ke Baitul Izzah. Nah, sedangkan Asy-Sya'bi menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah bahwa di malam Qadar itu turun permulaan ayat Al-Quran ke muka bumi. Dan boleh jadi kedua-duanya tidak keliru, sebab para ulama meyakini bahwa Al-Quran memang mengalami proses penurunan dua kali. Nah, penurunan yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan menurut penurunan yang kedua dari langit ke dunia ke muka bumi, yang turun pertama kali hanya 5 ayat penggalan awal dari surah Al-Alaq, dan keduanya bisa saja terjadi pada malam Qadar meski pada zaman yang berbeda. Keutamaan yang kedua adalah bahwa Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Nah, Lailatul Qadar adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan, yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan juga diperingati sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Nah, deskripsi ini tentang keistimewaan malam ini dapat dijumpai dalam surah Al-Qadar ayat surah ke-90 ayat. Di situ dijelaskan Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Nah, jadi dalam ayat itu dijelaskan sungguhnya Al-Quran itu, sungguhnya kamu telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah Qadar itu? Malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, para ulama sepakat bahwa bila seorang beramal saleh di malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala seperti melakukan dalam 1000 tahun lamanya. 1000 bulan ya, bukan 1000 tahun. Nah, keutamaan yang ketiga adalah turunnya para malaikat. Nah, turunnya ayat di atas adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam itu turunlah para malaikat ke atas muka bumi. Tanazzalul malaikatu waruhu bi izni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan ruh-ruh di malam itu dengan izin Tuhannya, mereka dengan segala urusannya. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa dalam setiap lapis langit dan juga Sidratul Muntaha, para malaikat ke bumi untuk mengamini doa umat Islam yang dipanjatkan sepanjang malam itu, sehingga terbit fajar atau maksudnya waktu subuh. Selain itu, sesungguhnya disebutkan bahwa para malaikat turun untuk membawa ketetapan takdir untuk setahun ke depan. Nah, keutamaan yang keempat adalah keselamatan. Malam Qadar juga disebutkan dalam Al-Quran ayat di atas sebagai malam yang ada dalamnya keselamatan hingga terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi Al-Dukhan berkata bahwa maksud pada malam itu ayat di atas adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan sesuatu kecuali keselamatan hingga datangnya fajar. Sedangkan di malam lain selain keselamatan Nabi, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bala. Mujahid berkata bahwa maksud dari malam itu malam yang dimana setan tidak bisa melakukannya perbuatan jahat dan keburukan. Nah, sekarang kita masuk makna yang ke-6, yaitu membahas tentang eksklusif milik umat Islam,
Jadi jumhur ulama sepakat bahwa keistimewaan malam Qadar itu banyak sekali untuk umat Muhammad SAW. Sedangkan umat-umat terdahulu tidak mendapatkan keistimewaan itu. Nah, dasarnya adalah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dijelaskan, inna Rasulullahi ariya amarun nasi qablahu aw ma syaa Allah min dzalika fa ka'annahu takhasara a'maru ummatihi alla yablughu min fadli mithlu dzalik balaga khairukum min umri fa ataitahu Allahu lailatan qadri hatta khairan alfi syahr. Ya, Rasulullah menjelaskan, ya, Rasulullah diperlihatkan umur-umur manusia yang beliau pada saat beliau Mi'raj, beliau diperlihatkan. Jadi ada umur manusia yang panjang sesuai dengan kehendak Allah, ada yang pendek sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tidak bisa meramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal, karena penjaganya usianya malam. Ya, jadi usianya mereka itu lebih banyak dibandingkan kita. Hadis ini menjelaskan bahwa ditetapkan malam Qadar setelah dengan seibu bukan adalah sebagai fasilitas bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Qadar setara dengan 1000 bulan adalah sebagai fasilitas bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka pada hakikatnya mereka yang dapat memaafkan fasilitas ini tentu akan bisa bersaing dengan urat-urat terdahulu dalam mendapatkan saingan jumlah yang lebih banyak. Selain itu juga ada kisah selama 1000 bulan. Jadi seseorang di mana turun ke sumur hingga beliau melihat seekor anjing yang kelaparan, lalu dia memberikan air dalam mangkok yang dia sudah sediakan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan min bani Israila labisa sallahi fi sabilillah ta'ala alfa syahrin fa'ajil muslimuna min dhalik fa'anzalallahu azza wa jalla inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairu min alfi syahr. Jadi seorang dari Bani Israel menyandang senjata berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Hal itu membuat umat Islam kagum, maka Allah Subhanahu menurunkan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga kalangan berpendapat bahwa malam Qadar itu sudah diberikan kepada umat sebelum kita, ya. Itu menurut sebagian pendapat. Intinya para ulama tetap berbeda pendapat tentang kapan jatuhnya malam Qadar, karena perbedaan dalil yang mereka terima dan mereka pahami serta mereka jadikan bahan dasar ijtihad. Nah, itu yang berkaitan tentang beberapa keutamaan bulan Ramadan dan bagaimana kita menyikapinya. Tentu yang kita lakukan adalah memperbanyak zikir, termasuk adalah zikir bersama dengan orang tua. Kita tinggal mendoakan Allahumma ghafirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha. Saling mendoakan antara anak dengan ibu, saling mendoakan ibu dengan anak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Wallahu musta'an wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.